Akibat memakan setengah lebar jalan, truk tronton mogok di Jalan Bale Arjosari, Blimbing, Kota Malang. Akibatnya, arus kendaraan tersendat dan antrian panjang terjadi. Beginilah pemandangan di Jalan Bale Arjosari, Blimbing, Kota Malang pada sekitar pukul 9.30 pagi. Akibat terkendala pada bagian mesin, truk tronton dengan nomor polisi H1863DH dari arah Karanglo yang akan masuk Kota Malang mogok di sisi kanan jalan arah Kota Malang. Akibatnya, lebar jalan menyempit dan arus kendaraan tersendat serta antrian panjang terjadi lebih dari 20 meter. Kendaraan dari arah Karanglo melaju dengan perlahan dan penumpukan kendaraan tidak bisa dihindarkan. Di kawasan Jalan Raya Karanglo, Bale Arjosari sampai Ahmad Yani akan terjadi kemacetan apabila ada gangguan terhadap fungsi jalan, karena padatnya kendaraan yang melintas, terlebih menjadi jalan utama kendaraan besar dari Malang menuju Surabaya. Menurut salah seorang warga, biasanya kepadatan jalan hanya terjadi pada pagi hari dan menjelang libur akhir pekan saja, tetapi tidak sampai terjadi antrian panjang kendaraan. Di lokasi, operator truk mencoba melakukan perbaikan agar kendaraan bisa kembali jalan. Sementara, untuk mencegah agar tidak terjadi kemacetan, petugas kepolisian melakukan pengaturan arus lalu lintas. Sejak jam berapa ini arus gini? Sekitar 10-an barusan. Barusan aja. Kenapa Pak alasannya? Kenapa? Ada truk mogok Pak di tengah jalan. Truk. Kayak kontainer kayak. Iya, truk kontainer Pak ya. Iya. Pak, memang biasa di kawasan sini jalannya ramai Pak ya? Rame Pak. Iya. Biasanya sampai padat kayak ini? Enggak sampai padat, tapi rame. Ramai ya? Iya. Kecuali kalau ada sesuatu yang ganggu jalan baru ya? Iya. Ya ini. Biasanya jam berapa ramainya Pak biasanya? Pagi sekitar jam 7, jam 8 itu rame. Ya. Terus agak lumayan Longgar? sepi jam 9, jam 10. Kalau siang sore ada panu ya? Iya. Dua Nikmawan melaporkan. Sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Malang, Wali Kota Malang membagikan ribuan masker kepada warga yang mengisi bahan bakar minyak atau BBM dan melakukan transaksi di SPBU secara non-tunai. Wali Kota berharap semua SPBU di Kota Malang dapat menerapkan transaksi non-tunai sehingga dapat memutus penyebaran COVID-19. Wali Kota Malang didampingi pihak Pertamina melakukan peninjauan transaksi di SPBU non-tunai di SPBU Ciliwung, Kota Malang. Dalam tinjauan tersebut, Wali Kota membagikan masker kepada warga yang melakukan transaksi non-tunai usai melakukan pengisian BBM. Total sebanyak 2.000 masker disiapkan untuk diberikan kepada pengendara yang kedapatan melakukan transaksi non-tunai di SPBU tersebut. Dengan ketentuan minimal transaksi sebesar Rp30.000 bagi motor dan Rp100.000 untuk mobil, warga mendapatkan 1 buah masker secara gratis. Wali Kota Malang Setiaji memberikan apresiasi pembagian masker kepada warga yang melakukan transaksi non-tunai. Ia berharap dengan pembagian masker ini dapat memutus penyebaran COVID-19 di Kota Malang. Wali Kota juga menghimbau semua SPBU di Kota Malang wajib melakukan transaksi non-tunai. Selain itu, SPBU juga dihimbau untuk memasang spanduk berisi himbauan tentang penggunaan masker sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2020. Sementara, diharapkan dengan pembagian masker tersebut, upaya pemutusan penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kota Malang, berjalan efektif. Ini sambil mengingatkan kan, jadi yang pakai diusahakan pakai yang pakai barcode tadi non tunai itu dapat bonus masker. Nah, kenapa kok diusahakan kita pakai non tunai? Karena harapannya non tunai itu juga bisa memutus mata rantai COVID-19 ya. Dengan transmisi uang, harapannya ini juga bisa usaha untuk itu. Itu saya ucapkan terima kasih. Dan tadi kalau bisa memang kami akan memberikan surat kepada semua SPBU ya. Kalau bisa sini ada woro-woro gitu ya, untuk melakukan penggunaan masker. Ya, penggunaan masker, physical distancing. Dan kalau bisa sambil pakai ini diusahakan non tunai tentu bagi SPBU yang sudah siap. Simon Alfredo melaporkan. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Batu bertambah.
Saat ini ada 283 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Salah satunya, kasus baru terkonfirmasi positif virus corona merupakan santri atau murid di salah satu lembaga pondok pesantren di Kota Batu. Waspadai terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 di pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Dinas Kesehatan bersama pihak pondok pesantren melakukan tracing terhadap santri maupun guru ngaji yang pernah kontak erat dengan salah satu santri yang dinyatakan positif COVID-19. Salah satu pesantren di Kota Batu yang merupakan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang memiliki 1.000 lebih murid dan santri 2 pekan mendapat rujukan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan uji coba belajar mengajar bertatap muka. Dan salah satu anak kelas 9 tersebut merupakan santri di sebuah lembaga pendidikan di Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pihak Humas Pondok Pesantren enggan berkomentar terkait salah satu santrinya yang dijemput pulang oleh wali santrinya setelah mengalami sakit di pondok pesantren. Dinas Pendidikan Kota Batu yang menaungi lembaga pendidikan sekolah atau pondok pesantren tersebut membenarkan ada salah satu santri atau murid terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini diketahui setelah wali santri menjemput anaknya untuk pulang setelah mengalami gejala sakit pembawaan. Namun setelah dijemput pulang, anak tersebut dilakukan swab di salah satu rumah sakit di Surabaya dan hasilnya positif COVID-19. Nah, rapid testnya ini non-reaktif. Akhirnya 28 dia masuk, dia di karantina selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari, dia dirapid lagi dengan Bayangkara, bersama dengan rumah sakit Bayangkara. Non-reaktif lagi, tidak masalah. Akhirnya sekitar tanggal 11 Agustus dia masuk pondok. Begitu masuk pondok, kurang lebih 3-4 hari, anak ini kok sentruk-sentruk. Nah, akhirnya ditanya sama Pak Aziz, loh, kenapa nak kok kamu sentruk-sentruk? Nggak apa-apa Pak Ustadz, saya ini punya sinusitis alergi. Nah, tapi diobati, dimasukkan, diobati. Kan di sana ada dokternya yang selalu standby. Akhirnya diobati sembuh. Nah, tiba-tiba tanggal 22 Agustus itu kok orang tuanya memaksa untuk anak ini dibawa pulang. Dibawa pulang, loh ada apa? Kan sudah sembuh, katanya Pak Aziz gitu. Nggak apa-apa, sudah kita bawa pulang aja orang tuanya gitu. Akhirnya ya sudah, karena orang tuanya memaksa, dijemput. Akhirnya tanggal 22 dibawa. Tiba-tiba dapat informasi kalau dibawa pulang itu anak ini langsung dimasukkan ke rumah sakit Hospital Nasional Hospital di Surabaya. Orang Surabaya. Orang Surabaya. Oke. Ibunya ini dokter. Nah, terus akhirnya tiba-tiba dapat kabar di swab tanggal 22 itu langsung ke rumah sakit, di swab katanya positif. Kaget si Pak Aziz bisa positif. Nah, 2-3 hari lagi di swab lagi katanya sudah negatif. Nah, tapi orang-orang di sekitar situ, anaknya yang satu angkatan maupun itu semua sudah dilakukan rapid test dengan Bayangkara dan semuanya non-reaktif. Dan anak-anak itu tidak ada gejala sama sekali. Sementara untuk mewaspadai terjadinya klaster pondok pesantren, Satuan Gugus Tugas Kota Batu melakukan tracing terhadap beberapa murid atau santri yang pernah kontak langsung dengan santri atau murid yang positif COVID-19. Dari hasil tracing terdapat 50% atau 500 santri atau murid lembaga pendidikan pondok pesantren, 3 santri atau murid dilakukan swab. Tolong ini diluruskan cerita sebetulnya apa yang disampaikan Bu Eni, sehingga tidak satu menimbulkan kegaduhan, kepanikan, bahkan image yang jelek Al-Izhar dan kemudian Kota Bandung. Karena awal kita sudah semua SOP kita sudah. Kedua, sebelum itu kita terus pantau dampingi sampai kemudian ada yang datang. Bu Eni juga saya minta apa betul SOP-nya dijalankan dengan baik. Menurut Bu Eni setelah dipantau 1 hari itu betul dijalankan. Nah, ini yang perlu diketahui. Ketika ada hal-hal seperti ini, memang kalau anak alergi, kalau ada komorbid itu satu kekhususan yang mungkin Alisa, Bu Eni,
ini harus ada yang lebih Ngecek spesifik. sejarah ya Bu ya, sejarah Kalau sebelumnya anak itu punya alergi, lebih baik tidak usah masuk. Sudah. Itu mungkin salah satu alternatif lagi supaya lebih rinci karena ada pengalaman seperti itu. Artinya pasca beredarnya isu ini di Al-Iza juga sudah dilakukan tracing ya Bu ya? Itu sudah semua, itu tadi bahkan sudah, ya. sudah dilakukan pengkondisian lokal, jadi melokalisir anak ini langsung sudah dilakukan baik karantina maupun perlakuan kesehatan, rapid beberapa kali dan sebagainya. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Peresmian Grand Opening Kedai Mihi yang beralamatkan di Jalan Kapten Ibnu, Ruko nomor 8 Sisir, Kota Batu. Dapatkan spesial promo dengan follow akun Instagram @kedai-mihi. Grand Opening Kedai Mihi dilaksanakan pada hari Selasa 1 September 2020. Beralamatkan di Jalan Kapten Ibnu Ruko nomor 8 Sisir Kota Batu, Kedai Mihi menyajikan kopi spesial yang mantap dengan racikan langsung oleh tim ahli, sehingga menghasilkan rasa yang nikmat dan lebih terasa kopinya, serta dapat dinikmati para pecandu kopi. Tak hanya itu, tempat tersebut juga digunakan sebagai tempat di mana komunikasi dan organisasi yang ada di Kota Batu juga dipakai untuk kantor bersama UMKM Kota Batu. Sehingga organisasi yang ada di Kota Batu yang ingin berkembang kreativitas dan aktivitasnya bisa bergabung langsung ke Kedai Mihi. Menurut Mardi Setianingsi SH, Sekretaris Inaker Kota Batu menyampaikan bahwa dibentuknya kantor UMKM tersebut bisa menjadikan Kota Batu semakin kreatif, serta menjadikan ajang untuk saling komunikasi antar usaha yang lain. Tak hanya sebagai kantor UMKM, Kedai Mihi juga menyediakan live musik pada malam hari untuk menghibur para pengunjung yang menikmati kopi. Kedai Mihi ini adalah pusat nongkrong milenial di Kota Batu. Harapannya ke depan, Cafe Mihi ini bisa menjadi pusat display para UMKM, baik itu yang masih mau memulai, ada yang sudah ada di Kota Batu ini. Saya selaku pendamping dari kader atau pendamping dari UMKM sangat mengapresiasi dengan adanya kedai ini, karena harapan kami ke depan untuk produk-produk dari UMKM juga dari UP2K, PKK itu bisa membantu memberi tempat. Jadi kafe ini ada tempat untuk display. Jadi sedikit banyak bisa membantu pemasaran daripada UMKM dan UP2K di Kota Batu. Begitu, Mas. Yang kita inginkan ke depannya ini adalah bagaimana UMKM ini menjadi ikon yang benar-benar menjadi pondasi suatu kota wisata. Kami berharap melalui komunitas yang ada di Kota Batu menjadi pendamping yang benar-benar mendampingi UMKM. Jadi bagaimana UMKM ini bisa berjalan, bagaimana kendalanya, yang terutama kendala ini yang selalu ada. Jadi tidak ada kendala, UMKM mandek. Tapi bagaimana kendala ini kita sharingkan di sini bersama. Intinya adalah kebersamaan. Solusi dalam kebersamaan. Kita adalah berbeda, tapi bagaimana perbedaan itu bisa menjadi indah. Jadi harmonis yang tentunya membuat kita juga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Jalan penghubung antara Kota Malang dan Kabupaten Malang di Dusun Baran, Buring, Kota Malang, dikeluhkan warga karena kondisinya rusak. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Beginilah kondisi jalan di Dusun Barang, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Jalan yang menghubungkan wilayah Baran, Kota Malang dengan Dusun Petung Wajak, Kabupaten Malang ini kondisinya rusak dan seluruh badan aspal pecah.
sehingga sulit dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bahkan, kondisi di jalan tersebut timbul bebatuan di permukaan jalan, sehingga membuat kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Bahkan apabila turun hujan, jalan ini menjadi becek sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kondisi jalan tersebut dikeluhkan oleh warga, khususnya pengguna jalan. Mereka merasa sangat terganggu saat melintas di jalan tersebut, karena banyaknya bebatuan yang timbul di permukaan jalan dan beberapa lubang besar di tengah jalan. Warga mengaku jalan ini diperkirakan sudah hampir 4 tahun lebih mengalami kerusakan. Namun sejauh ini belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan. Warga juga mengaku di lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan. Sementara, warga berharap agar pemerintah Kota Malang, khususnya dinas terkait, segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Sering lewat sini Pak. Ini sudah rusak mulai kapan ini Pak? Berapa tahun Pak kira-kira? Ya ada 4 tahunan. Iya. Ini kenapa Pak rusak ini Pak? Iya, kena motor ini. Anak mobil besar berarti Pak? Iya. Ya. Pak, merasa terganggu Kak Pak kalau lewat sini? Aduh, iya. Yang ini. Iya. Sering terjadi kecelakaan di sini Pak. Ini mau ke mana ini Pak? Ini Tumpang. ke Tumpang Pak. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat terbatasnya ketersediaan air untuk pertanian pada musim kemarau, banyak lahan pertanian di kawasan Supiturang, Karangploso tidak bisa maksimal ditanami pada musim kemarau. Setelah panen, tanah digarap menunggu datangnya penghujan. Ketersediaan air sangat penting untuk kegiatan pertanian, terutama pada musim kemarau. Banyak lahan di wilayah Kabupaten Malang yang dibiarkan belum diolah setelah panen karena ketersediaan air. Salah satunya di wilayah Supiturang, Karangploso. Kawasan pertanian ini bisa maksimal diolah dan ditanami pada musim penghujan, sementara pada musim kemarau lahan menjadi kurang produktif. Pada penghujan, lahan pertanian banyak ditanami berbagai sayuran, mulai dari brungkul, cabai, tomat, dan lainnya. Sementara pada musim kemarau lebih banyak ditanami jagung. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, sulitnya air pada musim kemarau mengakibatkan pengeluaran menjadi besar untuk biaya pengangkutan air, dengan resiko hasil panen tidak maksimal akibat tanaman kekurangan air. Di lokasi terlihat banyak lahan yang membiarkan sementara setelah panen, dan sisanya mulai diolah sambil menunggu datangnya penghujan. Sementara di wilayah lainnya seperti Bocek, Donowari, dan beberapa tempat lainnya, para petani masih bisa bertani pada musim kemarau karena ketersediaan air yang cukup. Pak, ini kondisi air gimana kalau kemarau kayak gini Pak untuk pertanian? Waduh, susah Pak, susah ngusung Pak. Ngusung Pak ya? Bisa nanam ya karena mati. Garing. Setiap kemarau memang seperti ini Pak ya? Iya, 1 tahun 1 kali Anunya? Panennya Pak ya? Berarti nggak maksimal kalau gitu Pak ya? Nggak maksimal. Parah. Memang tidak sumber air di sini Pak ya? Nggak ada di hutan tapi ya? nggak bisa. Ini. Berarti ini ngandalkan hujan aja? Hujan aja. Tanaman apa biasanya Pak kalau hujan sini Pak? Ya lombok, brungkul, ya, jagung. Kalau kemarau? Bisa nanem wis, ini sororo. Kayak seperti ini Pak ya? Sayang Pak ya lahannya sebetulnya Pak ya? Kurang ekonominya Mas. Kurang ekonomi. Pak, dapatnya biasanya berapa persen Pak kalau kemarau kayak gini nanam Pak? Cuma paling ada ya 1% kalau kemaraunya. Kalau hujannya tapi harganya turun ya tidak punya apa-apa ya storok. Oh gitu Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Dana bantuan langsung tunai atau BLT senilai Rp600.000 per bulan untuk pegawai non-PNS atau pegawai honorer pemerintah, serta pekerja yang gajinya di bawah 5 juta dan ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kini tengah disalurkan secara bertahap. Pandemi COVID-19 tak hanya berdampak pada aspek kesehatan semata, namun juga membawa efek samping terhadap roda perekonomian, khususnya di Indonesia. Tak sedikit pekerja swasta atau non-PNS di Indonesia harus menerima gaji 50%, bahkan ada juga yang rela kehilangan pekerjaannya. Untuk memulihkan roda perekonomian di Indonesia,
pemerintah memberikan bantuan langsung tunai khususnya bagi pekerja, baik skala makro, mikro, pekerja swasta hingga honorer yang bergaji di bawah 5 juta. Bantuan diberikan secara bertahap, yakni sebesar Rp600.000 selama 4 bulan, terhitung sejak bulan September 2020 dan akan selesai pada bulan Desember 2020. Adapun persyaratan agar para pekerja bisa menerima BLT ini, diantaranya pekerja harus terdaftar dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAM Sostek. Penyaluran BLT tersebut kini sudah berada di sesi 1 tahap kedua. Adanya BLT ini dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Batu dengan mendaftarkan sebanyak 500 pegawai honorer pemerintah Kota Batu agar mendapatkan BLT. Wali Kota Batu menjelaskan, pihaknya sudah mendaftarkan sekitar 500 pegawai honorer pemerintah Kota Batu dalam kepesertaan bantuan sosial atau BLT Rp600.000 bagi pekerja non-PNS. Dikatakan Dewanti, sebanyak 500 pegawai honorer tersebut 100% sudah memenuhi persyaratan, yakni aktif dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Diketahui, bantuan langsung tunai atau BLT Rp600.000 ini disalurkan kepada 15.725.232 peserta. Dan di pemerintahan Kota Batu sebanyak 500 pekerja yang telah didaftarkan. Sejauh ini untuk input data penerima bantuan itu gimana? Oh, sudah 100% yang ikut BPJS kita daftarkan untuk mendapat tambahan ya. Itu di BPJS Ketenagakerjaan. Dan mudah-mudahan ini semua nanti dapat gitu. Berapa jumlah Bu penerima Bu? Ini kita yang honorer 500-an ya. Sekitar 500, saya enggak begitu berapa, tapi sekitar 500-an, angkanya 500. Yanto Yancung melaporkan.